warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayen Nurhayani Sinaga dengan NPM E1J0230056. Di sini saya akan mempresentasikan tugas tentang Project Based Learning dari mata kuliah Pemuliaan Tanaman, yang mana dosen pengampu saya yaitu adalah Profesor Dr. Insinyur Dwi Wahyuni Genevianti MS. Spesies yang saya ambil yaitu Brassica zunzea L, yang berarti familinya itu Brassicaceae, genusnya Brassica. Oke. Adapun tujuan pemuliaan tanaman ini yaitu adalah untuk menghasilkan varietas tahan terhadap penyakit busuk lunak atau soft rot. Ini adalah beberapa alur kerja pemulihan tanaman yang dimulai dengan kita harus mengetahui apa tujuan yang akan kita buat makanya kita mengerjakan pemulihaan, serta mengumpulkan koleksi plasmanota, yaitu mengoleksi varietas-varietas yang nanti akan kita jadikan varietas baru, yaitu dapat dilakukan melalui rekombinasi gen seperti hibridisasi dan proses seleksi. Selesai direkombinasi, maka akan dievaluasi oleh Kementan ataupun Kementerian Pertanian, lalu diregistrasikan kepada Kementerian Pertanian ataupun didaftarkan, lalu Kementerian Pertanian nanti akan melepas varietas tersebut dan pemulia dapat memperbanyak serta memperluas kepada petani. Inilah alur kerjanya yang tadi. Oke. Selanjutnya yaitu adalah plasmanota tanaman sawi, yaitu yang pertama varietas tosakan, yaitu yang memiliki ciri daun berwarna hijau muda dan tidak memiliki rasa pahit, ditanam di daerah dataran rendah. Produksinya tinggi namun agak lambat berbunga, batangnya tegak, daunnya tebal, renyah dan agak berserat. Selanjutnya varietas putri, ini memiliki daun tebal hijau tua, lambat berbunga, batangnya tegak dan rasanya manis. Varietas ini cocok ditanam di daerah dataran rendah sampai dataran tinggi. Yang selanjutnya itu varietas kumala. Varietas ini tumbuh cepat dan tahan terhadap penyakit. Daunnya berwarna hijau cerah, bertekstur halus, serta cocok untuk dibudidayakan di lahan terbuka ataupun hidroponik. Rasanya itu enak dan renyah. Yang selanjutnya itu varietas sinta, yaitu varietas bertipe tegak dengan daun hijau yang cerah, batangnya renyah dan rasanya enak. Cocok untuk dataran rendah hingga menengah. Siap dipanen dalam 25 hari dengan hasil 400-500 gram per tanaman. Yang selanjutnya itu varietas Dakota. Varietas ini tumbuh cepat biasanya dan tahan terhadap penyakit. Daunnya juga hijau cerah, bertekstur halus, serta cocok dibudidayakan di lahan terbuka ataupun hidroponik. Yang selanjutnya itu varietas Choisum, yaitu sawi yang hijau bertangkai renyah dengan daun hijau cerah dan bunga yang bisa dimakan. Jadi bunga-bunganya yang kuning tersebut bisa dimakan pada varietas ini. Sawi ini juga cocok di berbagai ketinggian dan hidroponik karena rasanya manis dan lembut. Ini adalah beberapa referensi yang saya gunakan dari penjelasan sebelumnya. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas tentang kerabat liar sawi. Yang pertama, sawi tanah atau Rapica indica, yaitu tanaman liar yang bisa dimakan, berkhasiat sebagai obat tradisional, pakan ternak, dan mencegah erosi tanah. Yang kedua itu sawi langit ataupun disebut sebagai gulma, tetapi memiliki manfaat sebagai obat seperti meredakan batuk, demam, dan membantu menghentikan kebiasaan merokok. Sawi langit juga digunakan sebagai pakan ternak. Ini adalah asal-usul tanaman sawi, yaitu center of origin yang berasal dari Asia Tengah, yaitu terutama di wilayah India, Pakistan, dan Tiongkok. Terus center of diversity, keanekaragaman genetik Brassica zunzea paling tinggi di Asia Selatan dan Asia Timur, terutama di India, Nepal, Bangladesh, Tiongkok, dan Jepang.
Bank gennya yaitu di International Plant Genetic Resource Institute ataupun IPGRI, yang mana menyimpan berbagai jenis brasika dari seluruh dunia. Terus yang kedua yaitu National Bureau of Plant Genetic Research ataupun NBPGR, yaitu di India. Yang ketiga yaitu AFRDC, yaitu World Vegetable Center, berada di Taiwan, dan ada pula di negara Tiongkok dan di Amerika. Nah, genetik tanaman sawi yaitu kromosom tanaman sawi. Yang pertama, kromosom tanaman sawi. Tanaman sawi ini memiliki jumlah kromosom 2N ataupun diploid sebanyak 36 dan jumlah kromosom haploid sebanyak 18 kromosom. Sistem ini berperan dalam variasi genetiknya, termasuk ketahanan terhadap penyakit dan adaptasi terhadap berbagai kondisi lingkungan. Yang kedua, kromosom tahan penyakit busuk lunak. Ketahanan brasika zoonosia terhadap busuk lunak dikendalikan oleh gen yang tersebar di kromosom A1, A3, A6, A9, dan A10. Kromosom A3 dan A9 berperan dalam resistensi terhadap infeksi bakteri, dengan salah satu gen pentingnya adalah R1M. Selain itu, A1, A6, A10 mengandung QTL yang berkontribusi terhadap ketahanan. Adapun struktur bunga sawi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan kelengkapan organ yang dimiliki, yaitu disebut lengkap apabila satu bunga terdiri atas sepal, petal, stamen, dan pistil. Yang kedua berdasarkan organ kelamin dimiliki. Apabila memiliki stamen dan pistil dalam bunga yang sama disebut sebagai bunga sempurna ataupun hermafrodit. Sistem penyerbukan bunga sawi yaitu dapat dilihat melalui mekanisme mendorongnya terjadinya penyerbukan silang, yaitu pada tanaman sawi ini yaitu pada dikogami, mekanisme dikogami, yaitu karena benang sari dan putiknya itu terpisah dalam waktu matang yang berbeda, sehingga menghindari penyerbukan sendiri. Dan mekanisme yang mendorongnya terjadinya penyerbukan sendiri yaitu biseksualitas, yaitu bunga jantan dan bunga betina berada dalam satu bunga. Adapun strategi persilangan bunga sawi yaitu yang pertama emaskulasi, yaitu menghilangkan benang sari dari bunga betetua betina sebelum serbuk sari matang. Yang kedua yaitu penyerbukan silang. Setelah diemaskulasi tadi, serbuk sari dari tetua jantan diambil dan ditempelkan pada putik tetua betina. Terus pelabelan yaitu ketika bunga telah disilangkan diberikan label untuk melihat hasil keberhasilan persilangan ke depannya. Siklus pembungaan tanaman sawi. Tanaman sawi memiliki siklus pembungaan anual ataupun semusim, yang mana tanaman akan menghasilkan bunga nantinya dalam satu musim dan selanjutnya diikuti oleh kematian tanaman. Mekanisme penghambat reproduksi seksual yaitu yang pertama ketidakcocokan sendiri ataupun self-incompatibility, yaitu karena beberapa varietas sawi memiliki mekanisme ketidakcocokan sendiri yang mencegah penyerbukan sendiri. Yang kedua, genetic male sterility atau GMS, yang mana pada tanaman sawi gen sterilisasi jantannya yang bunga jantan itu bersifat steril sehingga mencegah pembentukan serbuk sari yang viabel. Ini adalah jurnal yang saya ambil, yaitu tentang variabilitas genetik dan heritabilitas karakter agronomi galur-galur sawi atau Brassica zoonosia. Dari latar belakangnya yaitu sawi adalah tanaman yang dapat dibudidayakan dengan baik tropis dan subtropis dengan keunggulan seperti waktu kematangan cepat, polong, tidak pecah, dan ketahanan terhadap panas. Kandungan minyak pada biji sawi itu mencapai 28,6 sampai 45,7. Permintaan sawi di Indonesia terus meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan kesadaran akan kebutuhan gizi.
Bahkan produksi sawi pada tahun 2016 mencapai 601.198.000 ton. Meskipun fluktuatif dalam beberapa tahun terakhir, pengembangan sawi dengan produktivitas dan hasil minyak tinggi penting untuk memenuhi kebutuhan ini. Adapun metode penelitian yang dilakukannya yaitu penelitian ini dilaksanakan di Seedbank dan Nursery Agrotno Park University Brawijaya, Malang pada Desember 2018 sampai April 2019 dengan 57 genotip hasil galur murni dan 3 varietas kontrol. Nah, penggunaan rancangannya yaitu acak kelompok. Ini adalah hasilnya. Adapun hasil dan pembahasannya yaitu hasil analisis berdasarkan koefisien variasi fenotip lebih tinggi daripada koefisien variasi genetik pada sebagian besar karakter yang mengindikasikan pengaruh lingkungan yang signifikan. Namun, beberapa karakter seperti tinggi tanaman dan panjang cabang pertama menunjukkan bahwa koefisien variasi genetik lebih tinggi, artinya berpengaruh genetik lebih dominan. Karakter seperti umur panen benih memiliki koefisien variasi genetik ataupun KVG dan koefisien variasi fenotip rendah, menunjukkan variabilitas yang sempit dan pengaruh lingkungan yang kecil. Ini juga hasil dan pembahasannya pada tabel keempat. Dari tabel sebelumnya kita dapat melihat bahwa nilai rata-rata terpopulasi juga berperan dalam efektivitas seleksi yang dihubungkan pada ideotipe tanaman yang dibandingkan dengan genotip pembanding. Karakter yang digunakan dalam uji LSI adalah karakter untuk bahan baku konsumsi dan industri. Nah, berdasarkan pada tabel 5, terdapat beberapa genotip uji yang memiliki karakter lebih baik daripada genotip cek yang dibuktikan dan nilai adjusted mean ataupun kesesuaian rata-rata. Genotip uji yang lebih tinggi daripada rata-rata varietas ditambah nilai LSI. Nah, adapun kesimpulan dari jurnal tersebut yaitu karakter tanaman sawi memiliki viabilitas dan nilai heritabilitas yang bervariasi. Variabilitasnya yang luas terdapat pada karakter biji per polong, jumlah polong per tanaman, dan berat segar. Karakter dengan heritabilitas yang tinggi terdapat pada panjang kotiledon, jumlah daun konsumsi, berat segar, umum panen benih, jumlah polong per tanaman, panjang polong, lebar polong, dan jumlah biji per polong. Terdapat juga 5 genotip potensial yang memiliki penampilan karakter unggul untuk bahan baku konsumsi terdapat pada genotip BJU atau BW18, BJU atau BW8335, BJU atau BW39, BJU atau BW43, dan BJU atau BW60. Genotip potensial yang memiliki penampilan karakter unggul dan bahan baku industri terdapat pada genotip BJU BW19, BJU BW26, BJU BW11, BW21, BJU BW16, BJU BW52. Nah, referensi yang jurnal ini saya ambil dari penelitian Muhammad dan Waluyo pada tahun 2019 dengan judulnya yaitu variabilitas genetik dan heritabilitas karakter agronomi galur-galur sawi. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.